Mari adik-adikku semua, kita akan mulai beribadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih kepada kami semua, terutama kepada adik-adik sekolah minggu yang sekarang beribadah secara online di rumah masing-masing ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah yang kami akan lihat dan lakukan ini Bapa menjadi kekuatan bagi imam percaya pada adik-adik kami Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran mereka Bapa untuk mengenal akan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah para pengkhotbah, berkatilah para song leader dan semua yang berperan dalam kebaktian pada pagi hari ini ya Bapa, agar semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kawallah ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai tengah akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Shalom adik-adik, kembali bersama kakak di Warta Sekolah Minggu 6 Desember 2020. Adik-adik, kita sudah memasuki minggu Advent pertama, minggu hari menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kakak akan memberitakan beberapa warta sekolah minggu. Kakak mau kalian camkan dengar baik karena ini penting kegiatan selama bulan Desember ini. Pertama, kakak ingin memberitahukan bahwa setelah kita nanti bernatalan di 19 Desember dan 20 Desember, Natal pertama anak kecil, Natal kedua tanggal 20 Desember itu kelas besar, kita tetap ada ibadah online ya adik-adik ya, tetap ada itu. Jadi ibadah minggu seperti biasanya 13 Desember, 20 Desember, 25 Desember itu tetap berjalan seperti biasanya. Jadi jangan lewatkan, kalian tetap beribadah secara online walaupun di rumah. Sukacita Natalnya tetap harus ada ya. Bernyanyi bersama, bergembira bersama. Kapan lagi kita bisa nyanyi lagu-lagu Natal ya kan? Jadi kakak harapkan tetaplah kontribusi di ibadah online. Dan ingat, sekali lagi kakak tekankan, ibadah jam 9, saksikan jam 9.
ya, agar data anak-anak yang menyaksikan ibadah jam 9 itu terekam adik-adik ya. Jangan lompat-lompat. Jam 9, jam 9. Kakak minta kalian melakukannya. Ya adik-adik ya. Lanjut. Kemudian kakak ingin memberitahukan bahwa kita itu, sekali lagi kakak mau ingatkan, kita kan ini masih masa pandemi COVID kan. Jadi beberapa kegiatan Natal yang akan diambil secara rekaman, secara recording, apapun itu, vokal group, drama, liturgi, gerak dan lagu, kelas besar, kelas kecil, kakak minta kepada kalian semua dan juga orang tua murid anak-anak kita semua, tolong adik-adik kalian waspada diri itu tetap ya. Kalian harus tetap jaga diri kalian, imunitas tubuh kalian itu penting sekali, dan tentunya iman itu jauh lebih penting. Jadi kakak mau secara diri kalian menyadari hal tersebut. Jadi kalau misalnya lagi take untuk recording gitu adik-adik ya, kakak-kakaknya sibuk dengan acara tersebut, kalian ingat, kalian harus jaga jarak, kalian harus tetap pakai masker. Bila mana masker memang harus dilepas silakan, tapi bila mana tidak langsung pakai adik-adik ya. Jadi kalian tetap harus lakukan itu penting untuk kesehatan kalian semua. Dan juga kakak minta, mungkin ada baiknya sebelum bergabung untuk take gitu, untuk recordingnya, kalian dari rumah itu udah minum obat gitu loh, seperti vitamin C gitu ya, untuk menambah imunitas tubuh ya adik-adik ya. Tentu itu sangat penting untuk mendukung kegiatan kita. Dan kakak ucapkan terima kasih untuk semua orang tua murid yang telah berkenan memberikan izin agar anak-anaknya ikut ambil bagian di ibadah Natal kita kali ini, dan juga mau untuk take rekaman ke gereja. Terima kasih sekali ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali yang terakhir yang kakak ingin berikan adalah kado Natal itu akan menyusul ya adik-adik ya. Itu akan tetap menjadi bagian untuk kalian, tetap akan diberikan. Jadi mungkin itu terakhir daripada puncak perayaan Natal kita. Kakak itu saja yang kakak beritakan. Kakak ucapkan terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian, untuk semua yang telah memeriahkan acara Natal kita. Apa yang kalian tabur itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan apa yang kalian tabur itulah yang akan kalian tuai. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik, kita persembahan, adik-adik persembahannya disiapkan dengan baik. Kalau kita memberikan kepada Tuhan Yesus, kita harus memberi yang terbaik. Sudah disiapkan adik-adik? Oke. Semuanya kamu berikan kepada Tuhan Yesus dengan hati gembira. Sekarang kalau kamu sudah berikan ke amplop, kamu masukkan ke amplop, kamu berikan kepada kedua orang tuamu. Baru orang tuamu memberikan kepada si tuanya masing-masing. Oke adik-adik, kita bernyanyi nomor berapa Kak Marike? Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion nyanyilah. Nyanyilah
dalam ibadah online. Adik-adik, pada kesempatan ibadah kali ini kakak akan bacakan ayat emas. Adik-adik sudah siapkan Alkitab kalian dan silakan kalian buka dari Matius 21 ayat 22. Kakak ulang, dari Matius 21 ayat 22. Oke, sudah semua membuka Alkitabnya? Baik, kalian simak di rumah masing-masing dan kakak akan membacanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kakak ulang sekali lagi ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oke adik-adik, demikianlah ayat emas kita pada minggu kali ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa untuk firman. Tundukkan kepalanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, untuk menyampaikan penyertaan Bapa terhadap diri kami, di mana kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Bukakanlah hati kami masing-masing, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Datanglah ya Bapa, bersuaralah, agar kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka dari Injil Matius. Injil Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Adik-adik sudah membukanya? Kita akan baca, adik-adik mengikutinya. Abang akan bacakan, adik-adik di rumah semua ikut membaca. Saya mulai. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa yang pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara ini. Tetapi jikalau kamu percaya kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya ulang baca adik-adik ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itulah ayat. Itulah pemberitahuan. Jadi adik-adik, ayat tadi adalah suatu waktu. Pada waktu itu hari Minggu Yesus minta kembali dan menginap di Yerusalem. Menginap di Betania. Dia dari Yerusalem. Memang di akhir di dalam pelayanannya, Yesus sering mencari tempat-tempat yang sunyi. Kalau kita tahu, Betania ini adalah tempat yang sangat sunyi. Jadi dia meminta ke sana pada sore harinya di waktu hari Minggu. Mereka kembali ke Betania. Tetapi pagi-pagi sekali, di waktu pagi-pagi, Yesus mengajak murid-muridnya berangkat lagi ke Yerusalem. Di waktu pagi-pagi itu, Yesus dan murid-muridnya kelaparan karena mereka belum sarapan. Tetapi Yesus melihat ada di pinggir jalan itu pohon ara. Pohon ara yang sangat rindang. Yesus pergi ke sana dan melihat pohon ara itu. Pohon ara yang sangat daunnya sangat rindang dan kelihatannya sangat indah. Tetapi di sana pohon ara itu belum berbuah. Pohon ara itu biarpun begitu rindang, subur, tetapi buahnya tidak ada satupun. Sehingga Yesus berkata, pohon ara, kamu tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Dengan demi perkataan itu, kelihatannya pohon ara itu daunnya sudah layu. Daunnya sudah layu dan akan mati. Karena dia dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat adik-adik, adalah pohon ara yang sangat subur, yang sangat indah. Dikutuk oleh Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yang bisa kita lihat di sini adalah kehidupan bangsa itu pada waktu itu. Kehidupan bangsa Israel. Kehidupan para imam pada waktu itu. Mereka mempercayai Allah, mereka mempercayai hukum Taurat. Taurat Musa. Tetapi itu hanya di dalam kehidupan mereka. Di dalam kebiasaan para imam, para yang percaya kepada Allah, yang mempelajari hukum Taurat itu, tetapi tidak menghayatinya.
Sama seperti pohon ara itu tadi yang sangat rimbun tapi tidak berbuah. Kehidupan itu juga ini digambarkan oleh Kristus Yesus, bahwa di dalam kehidupan ini tidak cukup bagi kita hanya mempelajari. Dan percaya. Mempelajari, percaya kepada Allah. Tetapi tidak berbuah, tidak menghasilkan apapun yang dari diri kita sendiri. Ini yang ditunjukkan oleh Kristus Yesus. Makanya adik-adik kelas 5, remaja prasidi. Kamu, kita semuanya, rajin belajar Alkitab. Kita semuanya rajin berdoa. Tetapi tidak cukup hanya demikian. Kita harus mau berbuah dari hasil yang kita pelajari dan kita hayati. Apa yang bisa kita lihat di sini? Karena Kristus Yesus tidak menginginkan suatu pertentangan, suatu perkelahian. Yesus Kristus menginginkan suatu kedamaian. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, orang-orang yang percaya kepada hukum-hukum Injil-Injil daripada Tuhan Yesus, itu harus berbuah. Harus menghormati orang tua. Harus mendukung temannya yang mau maju. Jangan mau menyakiti hati orang lain. Jangan mau menyakiti teman-temanmu. Harus teman-temanmu itu menjadi saudaramu yang hidup. Menjadi semua orang harus bersama-sama dengan kita di dalam kedamaian dari Kristus Yesus. Kamu harus segan di sekolah. Harus menghormati guru-gurumu. Terutama orang tua di rumah kau hormati. Abang-abangmu, saudaramu, aku harus hormati. Itulah orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang mau menolong orang lain. Itulah kehidupan itu. Karena bagaimanapun orang yang mengetahui firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, kalau dia tidak berbuah membantu orang lain, tidak ada artinya. Dia juga akan kena kutuk seperti pohon ara itu. Makanya Yesus memberikan jaminan kepada kita. Dia memberikan jaminan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya dan meminta apapun dengan kepercayaan yang tinggi, dengan keyakinan, di dalam doa, dia akan mendapatkan apa yang dia minta itu. Yakin dan percayalah. Jadi tidak cukup hanya membaca Alkitab, hanya percaya kepada Yesus, tetapi tidak melaksanakan apa yang dikehendakinya, itu sama aja bohong. Itu makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, adalah kosong. Tetapi iman itu, iman kepercayaan kita kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu harus berbuah, berbuah, dan berbuah. Baru kita hidup menurut kehendak Allah. Jadi adik-adik, kita ingatlah di ayat 22 ini akan saya ulang lagi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kita akan hidup dan kita memohon
dengan doa, dengan kepercayaan. Maksudnya di dalam hal ini, kita harus percaya, kita harus menyisihkan dulu kebencian kepada orang lain. Kita harus menyisihkan dulu ketidaksenangan kita kepada orang lain. Kita minta pengampunan dulu, baru kita berdoa kepada Tuhan. Baru kita berdoa kepada Yesus Kristus, semua akan diberikan kepada kita sesuai keinginan kita di dalam kepercayaan kita. Percayalah kepada Yesus Kristus, kita akan hidup dalam Kristus dan berbuah. Amin. Mari kita adik-adik sekolah minggu, remaja, kelas 5-6 remaja Prasidi. Karena kita sudah mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami telah mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membuat firman-Mu itu, kiranya Tuhan memberi pengertian kepada setiap hati anak-anak gereja. Anak-anak-Mu dan kami semuanya yang mendengarkan Tuhan. Perbuatlah kami, kepercayaan kami itu kepercayaan yang berbuah. Sehingga kami tidak terkutuk seperti pohon ara itu. Terima kasih ya Bapa. Kami masih berdoa kepada setiap anak-anak sekolah minggu gereja. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon khotbah yang disampaikan oleh Bang Sion Silalahi tadi, kita akan menyanyikan lagu dari mana Kak Dora? Dari Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Adik-adik sekolah minggu, karena kita sudah mengadakan kebaktian dari pagi hingga pada saat ini kita akan menutup kebaktian ini. Mari kita melipat tangan kita, bersujud kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami
atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami serahkan kebaktian kami ini dan anak-anak sekolah minggu gerejamu ke dalam tangan-Mu. Dan juga para orang tuanya ya Tuhan. Jauhkanlah anak-anak dan semua kami jemaat-Mu dari virus corona yang masih membuat penghalang bagi kami untuk mengadakan kebaktian tatap muka. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa saat itu nanti akan tiba Tuhan mengusir semuanya virus-virus corona. Sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Dapat kami berkumpul bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Di dalam kebaktian pada minggu hari ya Tuhan. Makanya ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu gereja-Mu. Dan juga para orang tua. Dan juga jemaat dan pengetua pendeta semuanya jemaat AKB Keluaran Lama. Jauhkanlah Tuhan dari virus corona ini. Dan juga guru-guru sekolah minggu berikan pertanggungjawaban ya Bapa ke dalam diri kami masing-masing. Agar kami dapat melayani anak-anak sekolah minggu gereja di setiap minggu dan saat-saat yang tepat. Berikanlah rezeki yang berlimpah kepada para orang tua. Di dalam keadaan ekonomi yang susah sekarang ini ya Bapa. Palingkanlah wajah-Mu kepada semua para orang tua. Palingkanlah wajah-Mu kepada anak-anak gereja-Mu ya Bapa. Jangan satu orang pun dari anak-anak orang tua dan jemaat-Mu yang terkena virus corona. Kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Bapa, bahwa Tuhan akan menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Persembahan yang kami berikan kepada-Mu ya Bapa, terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan perbuatlah itu untuk kebesaran kerajaan-Mu. Bapa di surga, kami masih memohon kepada-Mu ya Bapa, dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi ingat, jangan lupa Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kita berdoa. pakai masker, jaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.